Nama Kelabakan sudah tidak asing lagi kalau di negeri Sabah, karena pasti ramai sudah yang mengetahuinya bahwa Kelabakan ini adalah nama di salah satu tempat atau kawasan yang terdapat di daerah Tawau. Manakala jarak di antara Kelabakan dan Tawau adalah lebih kurang dalam 106 km. Dan apabila sebut saja nama kawasan Kelabakan, pasti kalau orang-orang di Sabah ramai yang sudah mengetahuinya bahwa nama kawasan Kelabakan ini adalah paling terkenal dengan industri ekonomi seperti pembalakan, penanaman seperti pokok getah, teh, koko, dan banyak lagi. Pada tahun 16 September 1963, pembentukan sebuah negara persekutuan telah pun berjaya untuk dilaksanakan. Dan negara persekutuan ini pula dinamakan sebagai negara Malaysia. Dan Sabah ataupun North Borneo pada ketika itu adalah salah satu daripada ahli negara persekutuan Malaysia. Dan selepas tarik pembentukan negara persekutuan Malaysia sudah beberapa bulan berlalu, maka terjadilah satu tragedi yang sangat tidak menyenangkan hati dan sangat mencemaskan bagi penduduk di Kelabakan. Dan tragedi itu adalah konflik di antara Indonesia dan Malaysia pada ketika itu. Dan pada tanggal 29 Desember 1963, 4 hari selepas menyambut hari perayaan Natal, maka konflik pun tercetus. Konflik ini sebenarnya disebabkan oleh Presiden Soekarno pada ketika itu yang memegang sebagai jawatan Presiden pertama Indonesia pada masa itu, sangat menentang keras dan sangat tidak setuju dengan gagasan penubuhan negara Malaysia. Karena pada ketika itu Presiden Soekarno menganggap bahwa penubuhan Malaysia ini adalah satu rekaan daripada pihak British yang mendakwa bahwa penubuhan tersebut adalah cara pihak British yang mahu menguatkan lagi kuasa jajahannya di Kepulauan Borneo dan seterusnya dapat memberi ancaman besar kepada negara Indonesia. Dan inilah tanggapan Presiden Soekarno pada ketika itu tentang penubuhan Malaysia ini. Beliau sangat-sangat menentang keras dengan penubuhan ini, dan Presiden Soekarno pun telah mengutuk negara Malaysia dalam sidang kemuncak di Manila. Dan rakyat Malaysia pun tahu tentang hal ini, akhirnya melakukan satu demonstrasi di Kuala Lumpur. Dan pada akhirnya Presiden Soekarno telah pun memutuskan hubungan diplomatik, ekonomi, dan juga sosial dengan Persekutuan Tanah Melayu. Yang menjadikan kemarahan Presiden Soekarno tambah marah ini adalah apabila dia mengetahui bahwa ada perhimpunan demonstrasi anti-Indonesia di Kuala Lumpur pada ketika itu, dan dia juga mengetahui bahwa para penunjuk perasaan itu telah mengepung Balai Kedutaan Indonesia di Kuala Lumpur dan telah bertindak kasar dengan mengoyakkan gambar Presiden Soekarno dan meminjak-injak bendera ataupun lambang negara Indonesia. Dan pada akhirnya Presiden Soekarno ingin memberi pengajaran pada Kuala Lumpur ataupun Malaysia pada ketika itu dengan melancarkan satu gerakan Ganyang Malaysia. Tetapi sebenarnya pada masa itu juga Tunku atau Perdana Menteri Malaysia yang pertama juga mempersoalkan tindakan terkutuk yang dilakukan oleh para penunjuk perasaan di Kuala Lumpur. Tunku Abdul Rahman, yaitu selaku Perdana Menteri pertama kita, telah menyifatkan bahwa tindakan itu sengaja dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dan sengaja mau untuk coba menambahkan lagi tahap kemarahan dan ketegangan pada dua negara ini. Namun keadaan pun sudah terlambat, dan pada akhirnya Presiden Soekarno telah pun mengatur sukarelawan perang dan juga pasukan gerila untuk menyelinap ke dalam sempadan Malaysia. Dan bermulalah peristiwa hitam pada 29 Desember 1963 di Kelabakan, Tawau, Sabah. Dan situasi ini sangat menegangkan dan telah membuat ramai penduduk di Kelabakan hidup dalam ketakutan karena gerakan Indonesia pada ketika itu telah melancarkan perang gerila dan menyerang secara mengejut ke pos tentera di Kelabakan, Tawau, Sabah pada ketika itu. Dan serangan-serangan tersebut telah ditantang oleh askar Melayu dan mereka berjaya mematahkan serangan itu. Dan akibat daripada pertempuran itu telah mengorbankan seorang
pegawai dan 7 anggota pelantun satu komponi Ejri Ramdi, manakala 18 anggota lagi dalam keadaan cedera. Dan ketegangan ini terus berlangsung pada ketika itu, dan sehinggalah pada tahun 1965 Presiden Soeharto secara rasminya telah menggantikan jabatan Presiden Soekarno sebagai pemimpin Indonesia. Dan pada tahun 28 Mei 1966 di Bangkok, Thailand, Presiden Soeharto telah pun mengumumkan satu rundingan untuk mau menghentikan ketegangan dua negara yang dianggap seperti adik-beradik, karena sebenarnya kedua negara ini adalah satu rumpun bahasa dan bangsa yang sama. Dan perjanjian perdamaian telah pun ditandatangani bersama pada 11 Agustus 1966, dan akhirnya secara rasminya ketegangan Indonesia dan Malaysia akhirnya berakhir pada tahun 1967. Dan semenjak hari itu dan sehingga pada hari ini, hubungan kedua negara ini akhirnya membaik hari demi hari sehinggalah pada hari ini. Dan jika ada ketegangan sekalipun, kedua negara ini masih mampu untuk berunding dan memulihkan kembali dengan cepat. Sekian saja perkongsian saya tentang pemahaman saya terhadap konfrontasi Malaysia dan Indonesia, dan juga peristiwa yang berlaku di Kelabakan Tawau Sabah akibat daripada konfrontasi ini. Dan semoga hubungan antara Malaysia dan Indonesia sentiasa baik, dan semoga ikatan persaudaraan di antara dua negara ini terus dipelihara sampai bila-bila.